Hai semuanya, apa kabarnya? Oke, apa ya? Kemarin kita udah campaign di rumah aja itu sudah berjalan hampir 1 bulan dan sekarang ada kebijakan dari pemerintah lagi, yaitu benar-benar lockdown 3 hari yang se-Indonesia ya kalau nggak salah, dari tanggal 10 sampai tanggal 12, khususnya DKI Jakarta. Yang pasti setiap daerah, setiap kota punya peraturannya masing-masing. Kalau kita, kebetulan aku yang tinggal di Jakarta, jadi yang di Jakarta kita sampai tanggal 23 kalau nggak salah, 23 atau 28 April kita pemberlakuan PSBB. P apa? Apanya yang hoax? Nggak hoax, semuanya benar. Kata siapa hoax? Kalian benar-benar harus apa namanya? Yang mana ini yang hoax? Oke, kebetulan hari ini aku live juga janjian sama Women's Talk. Aku lagi menunggu request live bareng dengan Women's Talk. Apa aja yang akan kita bicarakan ya seputar COVID-19 ini, seputar apa yang bisa kita lakukan. Aku juga mau sharing bikin brownies. Mana ya Women's Talk-nya ya? Oke. Hai Weda, sekarang sambil kita menunggu Women's Talk. Oke. Halo Mbak Ulan, Hai. apa kabar? Baik. Gimana di rumah hujan? Sangat deras. Oh deras ya? Di rumah aku sih Sangat, udah reda sih. sangat deras banget nih kebetulan. Jadi kok mudah-mudahan wifi-nya bagus ya. Jadi kita bisa lancar terus ngobrol dan jelas. Iya, amin. Ini mungkin buat followernya Women Talk sama Mbak Ulan, buat yang baru join, aku mau cerita dikit dulu nih. Jadi aku Dini dari womentalk.com. Hari ini kita bakal bikin brownies ya sama Mbak Ulan ya. Sambil ngobrol-ngobrol banyak kegiatan sama Mbak Ulan selama di rumah sama eh, apa namanya apa yang dilakukan oleh Gelang Harapan. Iya. Halo Mbak, Hai. lancar kan Ada Mbak? kan? Ada. Oke. Udah oke sinyalnya. Oke Sinyalnya. oke. Oke. Udah. Kita mau bikin Oke. brownies dulu apa mau ngobrol dulu? Kalau aku sih boleh kasih Ah, saran. uh-uh. Kita bikin brownies. Karena kan brownies Oke. nanti kan akan ada waktunya untuk ada berada di oven ya. Nanti mungkin Ya, saat di oven kita bisa ngobrol lebih detail lagi. Tapi sambil bikin brownies boleh juga sih ditemenin sambil ngobrol. Ya. ya, Oke. boleh. Ini nanti yang mau nanya-nanya boleh langsung tulis di komen, nanti akan saya bacain supaya Mbak Ulan jawab ya. Aduh, nggak kelihatan ya bawahnya ya. Sini. Karena Kurang geser dikit Mbak. Kurang karena geser live ke bareng kali ya. Biasa. Gimana ini udah mentok ya Mbak. Mbak Ulan sih kelihatan sih. Oke. Nanti paling aku tunjukin aja ya ke layar ya. Ya, boleh. Ini Gimana? brownies, brownies emang suka masak brownies atau gimana nih Nah, Mbak? jadi Atau emang teman-teman ini sebenarnya brownies ini eh, uh-uh. resepnya Shalom nih. Oh gitu. Ini sebenarnya resepnya Shalom. Terus Uh-uh. aku suka banget. Jadi aku minta diajarin dia. Dan akhirnya aku juga jago. Gitu. It's very simple. Bukan brownies yang kayak gimana keribetan bikinnya gitu. Tapi Uh-uh. rasanya tidak kalah dengan yang keribetan bikinnya. All you need is kunci utamanya adalah um, coklat yang bagus. Jadi Mm-mm. coklat yang enak
dark coklat yang enak itu sangat mempengaruhi rasa. Jadi tipsnya cuma itu, karena sisanya the rest adalah sama nih. Oke, kita mulai. Oh gitu. Berarti rasanya itu ya, coklat yang enak, kualitasnya bagus. Jadi Bahan-bahannya apa aja nih Mbak Wulan? oke, sekarang aku ngukurnya pakai cup ya, biar teman-teman semua gampang. Jadi kita ngukurnya pakai cup aja. Oke. 3/4 cup gula. Ini udah ada gula ya. Oke, 3/4 cup gula. Kemudian Oke. 2 telur. Nah, ini sekarang kayaknya mesti aku pindahkan karena listriknya di yang satu lagi di sini. Oke, Oke. kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi tadi bahan pertamanya 3/4 cup gula sama 2 butir telur. Pertama dikocok dulu ya Mbak ya? Ini disatukan. Oke. Sampai semua teman-teman yang suka baking pasti udah tahu apa namanya teksturnya sampai seperti apa, itu artinya udah cukup. Jadi teksturnya itu Sampai seperti apa ya, bubble, bukan busa. oh, oke. Foamy gitu, foamy. Foamy, betul sekali. Foamy aku geser. Oke. Kelihatan kok Mbak, kelihatan. Oke, berarti pertama gula dikocok bersama telur. Ya. Nah, pakai mixer ya. Ini ya sambil kita apa namanya mixer mix si telur dan si gula sampai dia kuning di dapur belakang. Biasanya aku lakukan sendiri, tapi di sini karena sambil live takutnya ribet. Di dapur belakang udah jadi ini dinya dark coklat, 1 dark coklat sama setengah. Jadi kira-kira ukurannya 1 dark coklat sama satu kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jadi rasa enaknya adalah tergantung dari coklat yang kita pakai. Jadi kalau coklat yang kita pakai sangat enak dan bagus, itu akan enak sekali. Yang aku pakai adalah Lindt. Excellent. Karena kita harus pakai dark coklat ya. Aku pakai yang 85%. Oke. Terus Coba deketin. aja. Apanya setengah Mbak? Butternya setengah. Jadi butternya setengah. Butternya setengah. Dilumerin bebarengan di kompor belakang. Oke. Jadi tadi butternya setengah sama dark coklatnya satu. Ya. Satu apa sih sebutannya ya? Oke, dikocok. Kayaknya baru kali ini ya Mbak live masak atau udah pernah? Ya. Oke. Mbak Wulan sendiri sering masak dessert ya di rumah? Wah, kayaknya Mbak Wulan fokus nih lagi mixer. Kenapa tuh? Sering bikin dessert ya di rumah? Ya, lagi senang bikin dessert karena healing time juga kan. It's gonna be quite sometimes kan kita begini, kita harus ikutlah mendukung apa namanya anjuran pemerintah supaya tidak memperkeruh keadaan lagi. Jadi biar apa yang cepat sudah selesai terjadi, ya biar yang sudah terjadi, yang sudah terpapar bisa disembuhkan dengan fokus tanpa ada beban lagi gitu kan. Ya kan, kemarin kan udah 1 bulan kurang lebih. Sekarang kan ditambah lagi ya sampai 28 April ya DKI Jakarta. Iya. Tadi ada yang nanya juga nih, kamu tahu nggak, Din? Soalnya tadi dia yang bilang, itu hoax Mbak, gitu. Yang hoax dari mana? Jangan. Nah itulah kita sekarang mungkin bisa, mumpung kita lagi live, kita bisa share. Tadi ada temen yang bilang itu hoax gitu. Nah seperti inilah yang akhirnya pemerintah itu tidak terbantu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak.
kalau kiranya ada sebuah berita di sosial media, itu sebenarnya gampang sekali untuk ngecek apakah hoax apa tidak. Kita bisa menonton berita. Berita yang secara langsung bukan tulisan, secara live gitu kan kita akan tahu Pak Anies Baswedan bicara apa, Bapak Jokowi bicara apa. Dan jadi emang narasumbernya memang katakan apa istilah PSBB ya, PSBB. Ya, PSBB. Apa tuh singkatannya? Skala besar, pokoknya belakang skala besar. Coba, apa tuh Mbak Dini, lu tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pembatasan. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Berskala besar, ya. Tidak harus diperjelas. Oke. Intinya, katanya tuh, jadi dia bilang intinya hoax dan harus diperjelaskan. Enggak, ini nggak hoax sama sekali, karena ini memang harus kita lakukan. Kebetulan ya, mungkin teman-teman di sini kita berdoa aja, semoga kan di teman-teman tadi bilang hoax karena harus diperjelas kembali. Sebenarnya semuanya sudah jelas apa yang harus dilakukan, cuma mungkin yang perlu digarisbawahi lagi adalah kita berdoa aja pemerintah mendapatkan solusi atau cara untuk teman-teman kita, saudara-saudari kita yang pekerja harian, yang memang harus harian mencari duit untuk nafkah hari itu juga, tidak punya tabungan dan lain sebagainya, itu bisa ada solusinya gitu. Karena mereka pun di rumah aja, kalau tidak ada solusi juga kan tidak memungkinkan. Ya, tapi ini bukan hoax teman-teman, tapi di rumah aja itu memang penting sekali. Kebetulan anak aku ada di Inggris, adik aku di Inggris, ibu dan bapak aku satu di Swiss, satu di Italia. Jadi itu adalah sekarang Italia lagi pik-piknya, Inggris lagi pik-piknya, dan apa yang mereka katakan itu yang paling utama adalah apa yang bisa kita bantu adalah benar-benar di rumah aja. Dan kita bisa di rumah itu juga bisa banyak yang kita lakukan. Nanti kita lanjut lagi ya ngobrolnya. Oke, ini coklatnya dan butternya sudah dilumerkan, sudah disatukan. Kita masukkan ya. Berarti tadi baru di mix setengah, lalu dimasukkan tadi coklat sama butternya ya Mbak? Dark chocolate ya. Dark chocolate itu di 80% above. Jadi antara 80%, 85 atau 90%. Tidak boleh di bawah itu karena nanti jadinya ya akan mempengaruhi kerasa sih sebenarnya ya. Semakin pekat semakin bagus ya. Semakin ya. Jadi karena itu udah ada gula dan lain sebagainya. Jadi lebih dark lebih bagus. Ya. Ini ada pertanyaan nih Mbak. Tadi butternya salted apa unsalted nih? Unsalted. Oh, unsalted ya. Iya. Oke, terus dikocok di mixer lagi. Terus kita mix lagi. Oke. Ini sambil nunggu Mbak Wulan nge-mix adonan, ini aku mau tanya, yang nonton nih dari mana aja nih? Silakan tulis. Ada yang dari... Take over ya, Din. Sebentar. Ya. Oke. Ini ada yang dari Batam. Terus lanjut. Ada dari mana lagi nih yang nonton? Terus, aduh, Mbak Wulan cantik banget nih, lagi masak. Oke, sekarang kita lanjut ya. Berikutnya adalah kita tambahkan tepung terigu sebanyak, kita tadi seperti aku bilang biar gampang, kita ukurannya pakai cup aja. Tepung terigunya setengah cup. Oke, tepung terigu setengah cup ya. Tepung terigunya setengah cup, baking sodanya 1 sendok kecil, baking sodanya 1 sendok kecil, dan garam setengah sendok kecil. Oke. Garam itu nanti akan mempengaruhi juga kerasa. Kok pakai garam sih? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Kan ada asinnya. Si manis dan sedikit ada efek asinnya itu yang bikin benar-benar nikmat ya. Jadi tambahkan setengah cup terigu, lalu ada 1 sendok kecil baking soda sama 1 sendok kecil garam. Ya. Setengah sendok, jangan 1 sendok. Oh, iya, setengah sendok kecil. Iya. Ntar kasinan.
Oke, terus di mixer. Ini dari mana lagi nih penontonnya? Coba kita absen, tulis lagi. Ada yang dari Bali. Sebelum kita ngobrol-ngobrol yang lebih seru lagi, kita selesaikan ini brownies. Oh, tadi dimasukinnya nggak langsung semua ya, Mbak? Enggak dimasukin semua, itu tadi sisa sayang ya. Oh, sisa pinggir-pinggirnya ya? Iya, sayang biar apa namanya? Ya nggak apa-apa, mau bazir aja Mbak. Iya, biar coklatnya juga makin mantep. Wah, ini Purwokerto hadir. Mbak Wulan, awet muda banget cantiknya. Salam sehat selalu, salam bersabar, salam ikhlas. Pakai micin bisa nggak? Ya enggak lah. Pakai micin. Terus ini ada yang komen juga nih, kayaknya udah sering bikin nih. Manis plus sedikit efek asin emang enak Mbak katanya. Lotsnya ada dari Papua, dari Samarinda, dari Bandung. Wow, dari Amsterdam juga ada. Ini take over bentar ya, aku keluar dulu. Iya. Oke, Mbak Wulannya lagi serius. Mbak Dini Ya? bisa ulang lagi tadi apa aja tuh urutannya dari awal. Oke, ya bener. Iya, jadi tadi Mbak Wulan udah kasih tahu bahan-bahan pertama ada 3/4 cup gula, terus lalu ada 2 butir telur. Terus 2 bahan ini di mixer. Sementara itu di belakang di tempat lain ada butter setengah, unsalted butter ya, setengah dipanaskan sama dark coklat 1 batang. Dark coklatnya semakin pekat semakin bagus. Jadi Mbak Wulan pakai yang 85%. Kalau bisa 90 sampai 95% juga bagus. Nah, sudah di mixer, nanti campuran dari butter sama dark coklatnya dituangin ke dalam tadi mixeran gula dan telur ya. Nah, ini sekarang Mbak Wulan lagi proses nge-mix si gula, telur, butter, dan dark coklat. Itu lama nggak Mbak di mixernya? Udah nih, pas banget. Oh, udah. Pas banget di mixernya. Oke. Dan udah kelar. Oke, sekarang kita siapkan tempat untuk bakingnya. Jadi kita simple itu. Tipsnya lagi, kalau tadi kan bikin adonannya adalah dengan dark chocolate. Sekarang kita siapkan milk chocolate yang udah kita potong untuk nanti kita taruh. Gitu. Oke. Kita taburin lah di dalam adonan itu sebelum kita masukkan ke oven. Gitu. Nanti jadi browniesnya begitu kita potong, when it's still warm, nanti si coklat yang di dalamnya itu akan melted gitu. Tapi kalau nggak warm, udah browniesnya dingin, coklatnya kemudian begitu kita gigit ada potongan-potongan coklat, enak sekali. Oke. Oh ya, tadi lupa sebentar. Jadi tadi setelah di mixer dengan butter dan dark coklat, tambahkan setengah cup terigu, lalu 1 sendok kecil baking soda sama setengah sendok kecil garam untuk memberi rasa unik. Untuk memberi rasa yang menawan. Jadi menawan. Oke, kita lanjut. Terus Terus Mbak Wulan kegiatannya di selama di pakai dong tadi dari nanya nggak pakai terigu tadi kan dipakai terigu terakhir setelah gula dan telur, terus kemudian coklat dan butter. Coklat dan butter yang sudah lumer, yang coklat dan butter yang sudah disatukan tuh ada. Terus baru kita masukkan terigu, garam dan baking soda. Baking soda. Ya. Oke. Oke. Aku mau nanya. Jadi Mbak Wulan udah di rumah udah berapa lama sih? Ini berarti kita masuk ke ending dari minggu keempat ya, end of the 4th week, and minggu depan berarti masuk minggu kelima. Gitu. Sama sih, aku juga udah work from home udah 4 minggu nih. Ya memang semua punya proses masing-masing pasti di rumah ya. Kayak aku waktu minggu pertama
waktu minggu pertama I was enjoying. Karena kan kan kita berbeda-beda profesi, berbeda-beda kegiatan pasti sehari-hari ya kan. Kebetulan profesi aku menuntut aku untuk lebih banyak di luar rumah. Jadi di saat minggu pertama itu I was enjoying my stay the whole time at home gitu. Belum memikirkan yang lain-lain. Minggu kedua terus mulai berasa dalam arti kan selain aku pekerja seni kan aku juga pedagang ya. Pedagang. Dari situ di minggu kedua aku down dalam arti mulai bingung. Karena kan di dalam negeri, maksudnya di negara kita masih secure. Sedangkan di negara lain kan sudah lockdown dan kita berkaca, aku sendiri pribadi berkaca, apakah kita akan sampai titik itu dan lain sebagainya, bagaimana ini, bagaimana itu dan lain sebagainya. Dan pasti semua orang punya kenapa begini, kenapa begitu, akan begini, akan begitu. Terus bagaimana begini, bagaimana begitu, itu pasti semua orang punya pemikiran seperti itu. Sampai akhirnya di titik minggu ketiga, taruh dulu. Potongan coklat. Wow. Coba diitin lagi Mbak, kurang kelihatan tadi. Oh ini potongan coklat. Coklat it could be anything ya. Ini milk chocolate. Oh, ya. Berarti tadi milk coklatnya dipotong-potong ya? Ya, akan kita masukin ke adonan. Aku selesaikan dulu yang ini nanti daripada lupa. Sampai akhirnya minggu ketiga. Ini yang mungkin aku bisa sharing ke teman-teman. Ini terang banget ya, sampai aku bisa sharing ke teman-teman. Biasanya orang kalau sering pakai lampu ya, jadi kelihatan apa sih namanya beauty light. Seling ya. Ya, nanti buat masak aja. Sampai akhirnya mungkin yang ini aku bisa sharing. Aku dapat formula dan formulanya ini juga dapatnya bukan dari diri aku sendiri sih. Pada saat aku sangat down, pada saat aku lagi kebingungan, terus kan pastinya we have a lot of time. We can use that time untuk ya mungkin awalnya adalah browsing berita-berita. Semua pasti punya proses. Pasti berita-berita yang tidak mengenakan, dan kemudian kita jadi ketakutan, jadi panik dan sebagainya. Sampai akhirnya kita ke titik menerima keadaan ini, gitu. Begitu kita mulai menerima keadaan ini, aku udah mikir ya udahlah, anggap aja, kita nggak usah dengar berita. Maksudnya kita mengikuti peraturan apa yang ada, tapi kita tidak mencari-cari berapa lama lagi nih, berapa lama akan berapa lama gitu. Begitu kita udah menerima, ya udah mau seberapa lama. Kuterima gitu, kuterima itu dulu. Begitu kita terima, kemudian kita punya semangat baru. Begitu kita menerima, kita punya semangat baru mencari apa yang bisa dilakukan dalam keadaan ini gitu. Tapi sebelum kita menerima, aku tuh mau ngapain ya, mau ngurusin kerjaan work from home atau apa juga nggak mungkin, nggak possible, semuanya nggak possible pokoknya. Tapi begitu kita mulai menerima, what can we do? Sekecil apapun pasti ada yang bisa dilakukan gitu. Jadi akhirnya aku mulai menata hidup kembali. Itu di minggu ketiga. Menata hidup kembali dalam arti kalau gelang harapan ini yang bisa dilakukan orang. Nanti kita jabarin lagi satu-satu. Minuman isopro, terus ini pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan di luar itu yang kita bisa ambil positifnya adalah misalnya contohnya aku ini orang yang susah banget kepingin nonton Netflix, kepingin baca buku. Selalu setiap ada orang-orang yang punya kesempatan belajar, sekolah lagi, atau hanya lewat buku atau lewat apapun itu medianya, aku iri gitu. Nah sekarang kalian pasti kan punya apa sih yang selama ini tidak bisa dilakukan, karena kemarin itu gue terkejar target untuk bayar cicilan, biaya ini, biaya itu gitu kan. Sibuk banget ya. Harus keep up with dengan kehidupan gitu, keeping up with life, keeping up sama orang lain, mengejar target. Si orang itu udah mencapai titik itu, gue juga harus gitu. Jadi akhirnya banyak hal-hal yang untuk untuk diri, kesukaan kita, keinginan kita, mungkin inner peace kita yang akhirnya terbengkalai. Nah ini adalah saatnya mungkin kita bisa, I don't know, apalagi sekarang kita ini masih beruntung banget kalau menurut gue. Just imagine kejadian ini waktu belum era digital, mampus nggak kita? Bosan pasti ya. Ya, now banyak sekali kegiatan online, ya kan? You can look up to
Misalnya kita pingin, ya kayak aku nggak bisa masak, ya bisa dikit-dikit gitu. Tapi now I'm a good pizza maker. Everyone knows that I'm a good pizza maker because of that gitu. Karena ya Tinggal, keadaan seperti ini mengajarkan aku untuk belajar sesuatu yang baru, menikmati sesuatu yang baru, atau melakukan hal-hal yang kemarin terbengkalai yang sebenarnya ingin kita lakukan gitu. cuma nggak sempet ya. Nggak sempat. Oke, sekarang kita masukkan adonan. Oke, ya lanjut lagi nih bakingnya. Tadi adonan yang udah jadi, udah siap dimasukin ke dalam loyang. Loyangnya Ya. tadi udah dimasukin apa tadi milk coklat ya, udah potongan-potongan milk coklat. Ini loyangnya Oh belum ya, kosong. oh belum. Oke. Sekarang kita masukkan setengah adonan dulu ya. Oh masukin dulu adonannya. Setengah saja. Oke setengahnya ya. Setengah. Kenapa setengah? Karena kan nanti mau kita cover lagi ya atasnya. Ya. Mau kita cover lagi atasnya setelah kita masukkan potongan coklat. Coklat. Oke. Gitu. Hai Mbak Wulan, saya dari Kabupaten Karimun. Hai, Karimun Jawa. Aduh, indah Mana sekali. nih? Aku dari Jerman, Hamburg. Hai Mbak Wow, Wulan, katanya. jauh sekali. Ternyata nggak cuma dari Indonesia ya. Last time I went Terus, to the last time I went to Germany, ah, aku uh, ke Moskow. Moskow tuh Rusia ya? Rusia, ya. Ya, di Jerman sih. Ya, salah ada tadinya mau bilang sempat ke Jerman, ternyata Rusia ya. Ya, waktu itu urusan film lah ya. Belum pernah berarti Oke. ke Jerman. Sebenarnya dan Ah, Mbak Wulan kan udah sering ke London, tapi belum pernah ke Jerman nih. belum. Oke. Sekarang Terus kita dari mana masukkan, lagi nih ya? kita masukkan nih, tekan. Kita sebar aja. Potongan coklatnya kita sebar. Oke. Tadi milk coklatnya ya di atas setengah adonan dalam loyang itu ya. Ya, pokoknya kita sebar aja yang rata. Oke, disebar di atasnya. Udah deh, setelah disebar, kita tuang lagi sisa adonan setengah tadi untuk mengcover. Nah, ini kan kurang lebih seperti ini nih, ngaku. Ya kan? Oke, ya. Ini sekarang kita masukkan lagi sisa adonan. Ya. Sisa adonannya dimasukkan kembali ke atasnya. Untuk meratakan tadi dan menutup Milk potongan-potongan. coklatnya ya. 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 Jadi ditutup si potongan-potongan coklat, potongan coklat tadi. Ya, kenapa aku share bikin yang simple tapi rasanya mewah? Kan kadang-kadang kita kalau bikin sesuatu yang simple rasanya nggak mewah. Kalau sesuatu yang over exaggerate bikinnya, kemudian menjadi sesuatu panganan mewah gitu ya. Tapi ini boleh dijamin rasanya akan mewah walaupun bikinnya simple gitu. Bahan-bahannya juga gampang ya Mbak ya. Bahan-bahannya juga gampang. Kuncinya tadi aku ulang lagi. Kuncinya cuman ada si garam dan coklat terbaik. Jadi makin baik, makin enak coklatnya. Terutama dari sama milk coklatnya, kan dark coklatnya buat adonan, milk coklatnya adalah buat potongan yang disebar. Makin baik, kualitas coklatnya berarti akan terasa lebih enak. Gitu. Intinya Mantap gitu ya. Ya, hanya dua itu. Sekarang kita ratakan. Kemudian kita masuk oven dalam suhu 200 derajat Celcius. Berapa Mbak? Sorry, putus tadi. 200 derajat Celcius. Ovennya ya. Selama? Nah ini dia. Kan tergantung sama ini kalau loyang aku kan lebar ya. Karena lebar dia kan lebih pendek adonannya. Kalau loyang pastinya kan lebih tebal adonannya. Mungkin 30 menit kalau tebal. Jadi kalau adonannya menjadi tebal karena loyang yang lebih kecil, mungkin kita membutuhkan waktu 30 menit. Kalau tidak 20 menit juga cukup. Oke, berarti itu hanya membutuhkan 20 menit karena itu tadi loyang aku lumayan sehingga jadi lebih pendek ya, lebih tipis. Aduh, sorry ini enak banget. Nih. Waduh.
Wow, itu baru gitu aja udah kelihatan kayaknya udah. Ini udah rata. Ah, Aku sekarang offline. Aku oke. nyalain dulu. Ya. Ah. Nah, kita ngobrol lagi. Oke. Ini udah lama sekali alat-alat ini tidak terpakai, akhirnya terpakai lagi. Kemarin aku lihat bikin pizza, bikin apa? Coklat truffle ya. Iya. Oke, so we're done here. Kita tunggu sampai browniesnya Matang. matang. Dan kita ngobrol lagi. Oke. Terus anak-anak sendiri gimana, Mbak, di rumah? Bosen nggak? Aku rasa pasti mereka juga melalui proses yang seperti kita. Hanya mungkin Ya. berbeda proses. Sekarang mereka anak-anak. Mungkin they missed playing outside, Ya. that they're on a playground, les. Karena kalau les kan datang ke tempat, kalau sekarang online. Tapi Ya. mereka ketemu sama teman-teman sih online, lewat Zoom kan sekarang kayak kita ini. Ya. I think it's different gitu. But I guess dengan orang tua yang mendampingi, kita harus pintar-pintar untuk memberitahu mereka sejelas mungkin apa ini, tapi bukan memberi mereka ketakutan menurut aku. Ya. Jangan diberi ketakutan, tapi diberikan penjelasan sepositif mungkin. Kalau memang adanya virus COVID-19 itu apa, and then this is happening around the globe. Ini pandemik ini terakhir terjadi tahun 1920, apalah ibu-ibu punya cara masing-masing untuk mendekati anak-anaknya. Ya. Yang harus digarisbawahi kalau buat aku sih, apa yang kalian lakukan di rumah aja ini adalah it means kalian menolong banyak nyawa. So you are superhero gitu. Itu yang aku jelaskan kan. Superhero. Kalau kita tetap pergi-pergi keluar ramai-ramai, kerumunan virusnya tertular, makin banyak orang yang tertular, kasihan para dokter, mereka udah nggak coping, mereka udah benar-benar capek, kelelahan, lain sebagainya gitu. So you are a superhero by staying at home. So they're enjoying. Ya kan? Mereka pikir udah melakukan ini, they're saving lives gitu. Jadi ya udah mereka ya sekarang balik lagi ke ibunya, harus kreatif. Untungnya kita tinggal di era digital, which is akhirnya sekolah membuat sekolah secara online, les-les juga. Dan di luar itu ya sama mamanya harus kreatif. Apa? Nanam kalau punya punya taman, ya punya kebun, taman gede ya. Yang penting ada yang punya taman, alhamdulillah ya. Mungkin berenang, yang punya kolam, yang tidak ya bisa masak, bisa bikin artwork, kreatif. Emang harus, kita sebagai orang tua harus emang kreatif ya. Kalau enggak, kasihan juga mereka. Itu sama anak-anak, atau enggak karaoke, atau simple aja nyanyi-nyanyi karaoke di rumah, family movie bareng gitu, apa segala macam. Yang penting mereka tetap disibukkan gitu. Ya. Nah, kalau Shalom sendiri gimana tuh kabarnya? Dia lagi di London ya? Iya, mereka lagi lockdown kan sekarang. Mereka sekarang lagi peak-peaknya. Temen aku bilang, sepupu aku, saudara aku yang di London juga bilang mungkin next week akan lebih peak lagi. Aku sebenarnya kalau mau ngebahas di sini kayaknya ngenes banget ya, karena yang terjadi hari ini di Inggris itu 900 orang dikubur secara berbarengan kan, gitu. Ini bukan yang nakut-nakutin, karena kita tidak untuk membuat panik, tapi kita harus selalu memberi semangat dan kepositifan ya kan dalam keadaan seperti ini. Tapi kita juga bisa berandai-andai itu juga bisa terjadi di kita kalau kita tidak cepat menangani, atau kita tidak saling membantu, saling bahu-membahu. Kayaknya demikian ini semuanya memang harus kolaborasi sih kalau aku bilang, untuk we can get through this, we can get out of the situation. Itu memang benar-benar harus bergotong royong bersama-sama dengan caranya masing-masing, dan mengikuti peraturan yang ada gitu sih. Iya. Kita juga sebagai warga tuh harus di apartemen disiplin ya. Iya, harus disiplin.
Shalom di apartemen sendiri, and I know pasti dia Heeh, juga proses ada depression, depression dalam arti heeh, karena sendiri, ya kan, karena sendiri gitu. ya, Memang mau dipulangkan juga keadaannya nggak bisa. Kalaupun ya, bisa, dia juga takut dalam perjalanan. Saya pun juga takut ngelepas dia perjalanan dari Inggris ke sini. Jadi heeh, kita tunggu dulu, nggak apa-apa. Aku bilang sama Shalom, ya kayak yang tadi aku obrolin sama teman-teman di sini, kamu bisa gunain waktu ini dengan sebaik mungkin apa yang kemarin tidak bisa kamu lakukan karena kamu sibuk di luar, gitu. Mungkin pertama-tama pasti kamu akan merasa berat gitu. Semua juga dan ya, kayak selalu berat gitu. Tapi lama-lama begitu kita bisa menikmati beratnya itu pasti pasti akan tetap ada gitu karena kita kan banyak yang kehilangan pekerjaan terus istilahnya tidak ada pemasukan tapi pengeluaran terus gitu kan. ya, Tapi kesusahan itu dinikmati memang caranya akan masing-masing menemukan sendiri inner peace masing-masing gitu. Jadi hmm, pertama harus terima, nanti kalau udah kamu menerima keadaan ini, mungkin baru kamu bisa mencari dan akhirnya menemukan apa yang bisa kamu lakukan dalam keadaan ini gitu. Terus ya, I think she's enjoying juga keadaan ini mulai gitu. Kita sering zoom-zooman lah seminggu berapa kali gitu. Kadang dia lagi masak kita temenin gitu. Dia jadi jago banget masak juga. Aku juga syukurlah ya kalau dia baik-baik aja di sana. ya. Nah, aku juga bilang kalau sebenarnya sekarang kita ini mengalami apa yang Ibu Kartini alami ya. Gimana tuh maksudnya? Ya kan Ibu Kartini dulu ya maksudnya Di perempuan-perempuan zaman di rumah aja. iya di rumah aja Heeh, mengurung Ibu Kartini dari menjelajahi dunia. ya, Oh tidak gitu. Jadi itu pun bisa kita lakukan apalagi balik lagi sekarang era digital there's a lot of things you can do by hmm, online. Kayak aku tahu ya, juga banyak dari online terus teman-teman aku banyak aku mau sekolah lagi deh gitu sekolah online maksudnya kayak university besar dunia ya ya memang kita harus apply apakah diterima atau tidak tapi heeh, at least sekarang semuanya apa gue sekolah lagi ya dari kemarin mau sekolah kan nggak bisa kan udah punya anak kerja cari duit ya, itu gitu iya. jadi Sekarang justru jadi saat yang pas kali ya. ya ya dan Oke, yang online mungkin bilang tapi kan kita juga mesti we have to save money because of keadaan seperti ini online itu juga ada kok yang tidak bayar beneran deh ya, ada seminar-seminar online kelas-kelas online yang tidak bayar yang memang banyak ternyata begitu keadaan seperti kita tahu sebenarnya orang itu banyak yang orang baik ya gitu ya, yang bersama-sama bergandengan tangan untuk uh, to get through this gitu jadi yang banyak banget gitu yang bikin crowdfunding, yang bikin kelas-kelas online, kegiatan online, seminar online, lain sebagainya gitu. oke. Tapi Terus, kita eh, buka kepala. Aduh, tadi kita masukin oven berapa lama lalu? Bo, eh, tadi nggak dihitung ya? 5 menit Kayaknya lagi. udah 7 menit, 8 menit deh. Sekarang sebenarnya kita berpindah sih. Oke, kita pindah ke sini. So, Oke. yeah. Mungkin kita menyapa dulu yang baru nonton, mungkin bingung ini ngobrol apaan sih gitu kan? Nah, Mereka kan belum tahu nih tadi Mbak Wulan itu baking, mau bikin brownies. Jadi tadi kita udah bikin adonan, udah campurin semua. Terus sekarang lagi di baking ya, lagi dalam oven, udah sekitar 8 menit kalau nggak nah, salah. Terus makanya sekarang sambil nunggu browniesnya mateng, kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Wulan. Nih kan sekarang lagi selain di rumah, kayaknya lagi sibuk galang dana juga nih Mbak dengan Gelang Harapan. Ceritain dong Mbak, Mbak ya, Wulan. nah, selain tadi kita bisa sharing juga sama teman-teman kalau dalam keadaan seperti ini itu Mm-mm. sebenarnya ayolah kita harus bantu sesama lo nggak bisa kan ada peraturan di rumah aja mau dari pemerintah gitu kan Uh-uh. itu lagi kita udah era digital semua bisa dilakukan online gitu memang nanti akan ada yang di garis depan pastinya yang untuk mendistribute misalnya dari Bantuan.
kita. Tapi kalau yang mendistribusikan juga sesuai aturan, misalnya tidak hanya individual, misalnya daerah ini satu orang yang ditunjuk dengan perlengkapan yang digunakan seperti anjuran gitu untuk menjaga diri, insya Allah aman gitu kan. Jadi kita semua di rumah bisa melakukan untuk sesama, maksudnya aksi nyata kemanusiaan gitu. Ada kita, we could make our own change gitu kan. Whoever you, mau lo public figure kayak, mau lo ibu rumah tangga, kalau you can make something yang bisa mengajak dan magnet yang bisa mengajak teman-teman terenyuh untuk membantu, why not? Kayak misalnya nggak usah muluk-muluk. Misalnya ada satu ibu rumah tangga di RT 5 RW 3, udah dia cuma pengen crowdfund, dia cuma pengen membantu untuk RT RW daerah itu aja, gitu. Jadi there is so much that we can do walaupun di rumah aja. Mungkin memang sekarang ini bukan bermuluk-muluk, buat aku juga ya kayak aku bilang di minggu kedua aku mulai stres gimana ini, gimana itu, gimana ini. Tapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan itu, walaupun tetap dipikirkan apa yang bisa dilakukan sebaik mungkin saat ini, dan tetap mempersiapkan nanti setelah ini selesai, kita mulai lagi dari nol. Step-stepnya apa sih yang mesti kita lakukan di semua pekerjaan yang kemarin bukan terbengkalai, tapi terhambat karena kasus ini. Tapi sementara yang kita lakukan juga menurut aku adalah itu tadi, membantu sesama, karena gak bisa pemerintah handle ini sendiri, kesian. Ini gak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, bayangin. Jadi kalau kita tidak mau bahu-membahu sih nggak akan rata bantuan untuk membutuhkan gitu. Jadi ya udah, akhirnya teman-teman juga udah memulai duluan, nggak cuma public figure, mungkin segala profesi, mungkin juga tadi seperti aku bilang ibu rumah tangga juga ada yang melakukan sebuah aksi kemanusiaan, dan aku juga mencoba sama teman-teman, yuk kita juga yuk gitu. Apa yang kita lakukan, aku lihat teman-teman kita ABCDE udah melakukan di APD gitu. Kita sembako buat pekerja harian yang formal yang terkena dampak COVID-19 ini gitu. Jadi kita crowdfunding, terus nanti udah ada tim juga yang akan mendistribusikan gitu. Kita akan distribusikan di Jabodetabek, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Bali. Sementara baru lima maksudnya Jabodetabek kita anggap satu aja ya. Jabodetabek, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Bali. Kenapa? Karena memang Gelang Harapan kan kolaborasi dengan Aksi Muda. Tim Aksi Muda menyanggupi saat ini di 5 titik itu gitu. Nanti kalau memang memungkinkan untuk berada di titik-titik lain, kita akan lakukan gitu. Tapi untuk sementara, untuk teman-teman yang juga mau membantu kami untuk bisa mewujudkan apa yang kami rencanakan untuk membantu saudara-saudara kita pekerja informal dan harian yang terkena imbas, ikut berdonasi di aksimuda.id Aksi Harapan. Oke. Jadi di aksimuda.id/aksi harapan ya. Ya, aksimuda.id /aksi harapan ya aku. Oke. Atau kalau misalnya masih bingung, buka aja Instagramnya Gelang Harapan ya Mbak ya. Bisa buka Instagramnya Gelang Harapan. Di situ ada jelas, dan juga bisa ke Instagram aku, ada di bio aku juga. Oke, ada di bio-nya Mbak Wulan juga ya. Jadi, pokoknya kalau mau nyumbang seberapapun mau 5.000. berharga. Ya, kita ingat kata pepatah dulu. Kecil-kecil bukit. Masyarakat Indonesia itu besar dan luas sekali. Hitungannya sendiri, kalau satu orang ngasih 5.000 aja. Ya. Sekian banyak orang dihitung aja, itu bisa menjadi bukit gitu. Jadi tidak masalah. Tapi kontribusinya untuk membantu masyarakat, untuk kita bisa melalui ini bersama, gitu. Ya. Emang kalau di
apa kalau kita lihat sisi positifnya kita beruntung ya Mbak ya masih bisa diem di rumah, bisa kerja dari rumah. Ya. Sementara kan ada beberapa kelompok yang mungkin hidup emang kerja untuk hari ini, untuk hari esok. Iya, benar. Jadi kita emang saling bantu membantu. So, Bisa lihat di tadi nanya aku mulu, aku mau nanya kamu, kali kan juga bisa sharing ke follow aku dan juga follower Womenstock. ya. Mungkin dengan kita gali dalam seorang Dini, mungkin bisa Ya. menjadi perempuan lainnya di luar sana. Sebelum COVID-19 ini terjadi, apa mimpi, maksudnya apa kebiasaan yang nggak bisa Dini lakukan karena kesibukan? Kesibukan di Apa ya? Masak sih. masak. Sebetulnya emang suka masak, tapi paling yang simple-simple aja. Terus karena ini di rumah, terus kan harus nyiapin makanan juga untuk keluarga pagi, siang, malam. Jadi harus putar otak juga nih masak apa nih hari ini gitu. Jadi mau nggak mau ya harus. Keadaan ini nggak tahu kenapa resep-resep di YouTube itu makin banyak loh. Yang baru-baru ya kan kita tahu tuh postingan sebelum COVID-19 atau setelah kan itu terlihat ya. Dan itu semua banget postingan yang di YouTube itu resep dari seluruh dunia itu baru. Jadi after COVID-19, so everyone is doing something gitu. Something is to do anything. Kayak berbagi resep, crowdfunding, atau kita bisa sekolah lagi, bisa menyelesaikan buku. There is so many things to do kalau misalnya. Tapi kayak tadi aku bilang, kita harus memberi waktu diri kita juga untuk memproses ini sih gitu. Jadi kemarin aku membiarkan diri aku untuk yang minggu pertama seperti aku bilang aku menikmati karena pernah di rumah. Aduh enak banget bisa ini aku tuh. Minggu kedua mau jorok lagi shit enggak? No sorry. Gila, ini semua stop ya gitu. What am I supposed to do gitu? Terus ini gimana, itu gimana gitu. Tapi terus akhirnya aku nikmati lagi karena ya itu tadi memang penting banget kita untuk sharing atau baca, melihat berita yang positif ya. Karena dari situ kita bisa mendapat kadang-kadang step by step what to do dalam keadaan seperti ini atau keluar dari kegalauan, keluar dari kemumutan ini gitu. Seperti halnya kita kepingin, kalau aku sih biasanya nih pada saat aku ingin mencapai sesuatu and I don't know how untuk merealisasikannya, biasanya aku mencari sosok siapa sih gitu yang alur dan path-nya itu seperti yang aku mau gitu. Sampai ke titik target yang aku mau. Kemudian ya aku mencoba mendapatkannya dari orang tersebut gitu. Bagaimana dia sekarang kan orang banyak yang suka sharing gitu. Jadi to look up siapa yang lo look up gitu. Dilihat dari situ dan mungkin kita bisa terapkan dan mungkin kita bisa mendapat inspirasi untuk mewujudkan apa yang memang kita cita-citakan. Gitu. Tapi kalau kita berkutek-kutek sendiri, takutnya itu akan terjadi gitu. Berarti sekarang Mbak Wulan udah bisa coping sama keadaan ini ya? Kalau kemarin kita pasti lo juga baca deh, Din. Banyak banget kan quotes untuk menyemangati people lah gitu. Nah kemarin aku juga kalau being positive itu you don't have to be happy all the time gitu, ya kan? Jadi itu bukan berarti lo tuh harus happy gitu. Tapi lo tahu kalau akan ada hari-hari yang lebih baik ke depan gitu. Jadi ya kita nggak perlu juga harus selalu ya aku pasti tetap ada dan semua orang pasti tetap ada walaupun kita udah mulai menerima, udah mulai mencari dan akhirnya menemukan what to do selagi kita dalam keadaan ini, tapi tidak sendiri, pasti ada tetap momen-momen kita stres, bingung dan lain sebagainya. Itu humanis banget dan
seperti aku bilang, yang aku baca pas di quote itu, wah ini benar banget nih. Positive doesn't has to be apa, you have to be happy all the time, tapi lo yakin kalau there will be better days gitu. Tapi Ya, boleh sebagai manusia untuk uh, feeling low, feeling down, feeling confused, feeling scared gitu. Tapi terus kemudian kita bisa kembali semangat gitu. Coba kita ya. cek berapa Bini, jangan sampai gosong. Kalau gosong gimana ini? Cuma kan ini brownies yang ini selain buat sharing di One Stop, ada orang Apa? orderan pie. Oh, jadi terima order nih. Bukan order jualan, order jualan. Jadi kan ini juga misalnya kadang-kadang ada momen lah dalam keadaan seperti ini, lagi nggak mood baca buku deh, ya kan, dalam keadaan seperti ini ingin yang lebih easy gitu. Akhirnya gue killing time-nya gini, tapi terus nanti kan banyak banget loh. Nih aku kemarin bikin ini nih, Din. Bikin apa? Bikin coklat sendiri. Nih, ini belum jadinya ya. Jadi nanti ini I made this from scratch. Bayangin, nggak perlu beli coklat lagi. Coklatnya enak banget. Nanti kalau udah, ini akan dipotong-potong kotak-kotak, akan dipotong kotak-kotak. Kita taburi cocoa supaya nggak lengket. Jadi coklat jadinya kayak gini nih. Coklat buatan. Nah, sekarang kan artinya setiap hari dengan aku bikin itu numpuk lah. Apa yang bisa kita kirim ke teman-teman sahabat kita. Ya kan? Sebagai tanda, just saying hi, how are you? Ya. Are you good? Are you okay? Is everything well? Stay happy, stay positive, stay safe. Udah kasih kartu ini. Nah, ini coklatnya kayak gini nih Din jadinya. Ini yang Wow. tuh, I made my own cup. Boleh Mbak dikirim ke sini? Wow, Din. Enak banget tuh kayaknya. Nulis ya, oke. Aduh, enak banget, maaf ya pemirsa. Aduh, tega deh nih penonton cuma bisa ngiler doang. Oke, belum. Oke, masih belum ya Mbak? Jadi udah berapa lama ya dia lupa? Kayaknya udah. Kayaknya 16 menit deh. Oke, so we need another Kayaknya 4 minutes. 16 menit. 4 menit lagi. Oke. Nah, terus kalau aku nih sekarang nanya lagi nih ke Mbak Wulan. Kalau Mbak Wulan sendiri, things you take for granted sebelum ini apa? Sebelum diem di rumah aja. Wah, apa Din? Coba duluan. Apa ya? Apa ya? Mungkin kayak meluk keluarga. Apa kayak ibuku kan ada di Bandung nih. Terus sekarang dulu tuh kayak disuruh pulang ke Bandung kayak aduh males. Sekarang kayak aduh pengen banget pulang ke Bandung. Ya. Iya, hopefully. Aku sih berdoa banget ya. Manusia itu kan egois ya. Ada sifat dasar egoisnya. Pada saat keadaan seperti ini, kita adjusting seperti yang sekarang lagi kita lakukan. Dan sebenarnya mudah-mudahan aku berharap kalaupun tidak semua manusia-manusia di muka bumi ini, setidaknya 50% aja deh gitu mendapatkan hikmah dan pelajaran dari di rumah aja, yang akhirnya bisa menghargai hal-hal kecil yang mungkin tadinya kita nggak anggap, apapun itu, hal kecil, hal-hal yang simple, hal yang sederhana yang tadinya nggak kita anggap. Terus kemudian yaitu taking things or even someone for granted. Takutnya, ini bukannya mau ngomongin yang enggak. Takutnya pada saat semua sudah membaik, kemudian manusia kembali seperti semula. Mudah-mudahan tidak ya. Doa. Setidaknya, at least kalau aku berdoanya, ya kita harus
ngomongin sesuatu yang nyata-nyata aja lah ya gitu. Hmm. Kan karakter manusia seperti ini ya, kita connecting the dots aja gitu. Aku berharap setidaknya 50% manusia di muka bumi ini akan mendapatkan sesuatu dari kejadian ini. 50% aja Ya, cukup untuk bisa merubah dunia. Dalam arti ke depan menjadi dunia yang lebih baik. 50% aja. Karena kalau balik lagi, ya kebetulan kan aku ya. juga WWF dan Ah, banyak yang bergerak di lingkungan juga. Ya mm-mm. kita sama aja bohong dong dengan Iya, kejadian ini. Sekarang kita lihat langitnya biru, ya kan? ya, Ya, bener. because kita, ya kalau sekarang ini agak kurang adil. Keadaan yang agak kurang adil karena manusia benar-benar di stop semua, ya kan? Mm-mm. Tapi alamnya akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti bagaimana kita harus bisa mengatur begitu ini semua baik, alamnya juga bisa terjaga dengan baik, manusianya juga bisa hidup dengan normal. Bagaimana tuh pembagian yang adil antara kita, alam, dan satwa, gitu. Iya, uh-uh. Itu akan mencakup dan sangat luas sih pemerintahan, um, para stakeholder, perusahaan-perusahaan, produk dan lain sebagainya. But semua orang di balik itu semuanya manusia sama seperti kita yang mengalami di rumah aja, mau lo profesi lo apa, ya kan? So Iya. they must get something dari ini, inner peace mereka yang mereka dapatkan uh, dengan perjalanan ini, nanti mudah-mudahan bisa diterapkan gitu semua kembali normal di bidang masing-masing gitu, sehingga Hmm, lebih baik. oke. Ini kayaknya banyak juga nih yang baru nonton lagi, baru bergabung. Ini jelasin Sekali dulu ya. lagi, Nih, ya. Sekali lagi aku kasih tahu. Jadi ini kita lagi live sama Mbak Wulan Guritno. Mbak Wulan lagi bikin brownies tadi, eh benar-benar baking from the scratch. Mulai dari ngocok telur sama gula, terus tambahin butter sama dark coklat, terus tambahin lagi tepung terigu, baking soda sama garam. Udah kayak gitu doang, gampang banget ternyata. Lalu dituangkan ke dalam loyang, tambahin dengan potongan milk coklat ke dalam loyang. belum matang, Din. Karena tuh Oh, masih belum mateng ya? belum Oh, masih matang. basah. So, yeah, I think we need another with 5 minutes, coba ya, kita coba. Oke, aduh, dijilat lagi sama Mbak Wulan, bikin ngiler aja. Oke, ini kalau ada yang mau nanya boleh loh di sini di penonton followernya Mbak Wulan sama followernya Woman Talk. Yeah, thank you Mbak for Wulan inviting me a woman's talk. So ada teman ngobrol, bah, hari sama ini kayak kita kayak sore-sore kayak ngabuburit gitu ya sambil masak. kali teman-teman juga udah mulai berandai-andai karena kita juga tinggal di Indonesia yang mayoritas Muslim, bentar lagi Ya, mau puasa, bentar lagi mau Lebaran. Ini pasti kita semua nih jadi down gitu kan, down dalam arti ya, bener. ini. Saya juga mau ngucapin ke semua teman-teman yang merayakan Happy Good Friday. Oh ya, Uh, hari ini ya. Semoga teman-teman bisa menikmati Good Friday dan berdoa, apa itu istilahnya, di rumah masing-masing kan ada misa misa live-nya ya, Jumat online ya. Uh-uh. ya. Semoga teman-teman bisa menikmati Happy Good Friday-nya dengan keadaan sekarang. I wish you all apa namanya, uh, mendapatkan kebaikan walaupun di dalam keadaan seperti ini. Happy Good Friday untuk yang merayakan. Ya. Ini ada pertanyaan juga nih Mbak. Mbak Wulan suka olahraga nggak selama di rumah? Iya dong, harus, harus. Jadi, Olahraganya ngapain tuh Mbak? nah sekarang aku juga mau tanya ini sama Dini ya, mumpung kan kita Hah? lagi, and then you're on a media, kan Dini di media gitu kan, mungkin Ya. kan ada informasi yang lebih. Kemarin itu, karena aku mau jelasin, iya aku olahraga setelah aku berjemur setiap pagi. Jam Ah, berapa kan ah. kita harus berjemur?